Selamat siang. Topik kali ini akan membahas tentang proses pengambilan keputusan dengan menggunakan diagram pohon keputusan atau decision tree analysis. Salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu manajemen di program studi ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bahauddin dari Madura, Indonesia. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok bahasan atau capaian dari mata kuliah yang pertama, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan, menjelaskan tentang tipe pengambilan keputusan, nilai ekspektasi pengambilan keputusan, yang keempat, tahapan di dalam pengambilan keputusan, yang kelima menjelaskan tentang model pengambilan keputusan, dan yang keenam menjelaskan tentang analisis diagram pohon keputusan. Adapun definisi daripada decision making adalah suatu proses dari seleksi di antara alternatif yang memungkinkan. Dikatakan di sini juga decision adalah pemilihan dari antara 2 atau 3 atau lebih alternatif yang dihadapi. Masalah adalah penyimpangan terhadap fungsi tujuan. Adapun proses di dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi kriteria di dalam pengambilan keputusan, kemudian pembuatan kriteria yang ada, kemudian pengembangan alternatif. Yang tahap kelima adalah analisis alternatif yang memungkinkan, seleksi alternatif yang terbaik, kemudian implementasi dari alternatif yang terbaik. Dari pilihan yang ada, lakukan evaluasi terhadap efektivitas di dalam pengambilan keputusan. Dari sini bisa kembali lagi ke tahap yang pertama. Proses decision making adalah I need to decide the best franchise to purchase. Contohnya adalah saya membutuhkan untuk memutuskan, memilih franchise untuk pengadaan. Yang kedua, financial qualification secara daripada franchise, biaya untuk startup, transportasi, transformasi capital, cost, expense cost, beberapa studi kasus tadi yang terjadi di poin 4 dan 6, poin 7, poin 8. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa manajer sebagai pengambil keputusan. Setiap organisasi selalu mengambil keputusan, tetapi decision making is particularly important in a manager job. Tetapi pengambilan keputusan merupakan satu hal yang penting dan istimewa bagi pekerjaan seorang manajer. Fungsi-fungsi manajemen di dalam pengambilan keputusan: planning, organizing, leading, and controlling. Planning adalah what are organizational dan dalam panjang laporan sifat atasan, berapa sentralisasi yang harus dibuat dalam organisasi, berapa job yang harus dirancang, bagaimana organisasi diimplementasikan dengan struktur yang berbeda-beda.
leading, what are the organizational long-term objective, and what is the most effective leadership style in any situation. Kemudian, how will a specific thing affect worker productivity, and what is the right time to stimulate conflict. Pada dasarnya bagaimana pemimpin memotivasi karyawannya. Pengendalian yaitu what activity in organization need to develop aktivitas apa dengan also and of decision making process that limited upon by an individual ability to the process information. Yang berikutnya adalah intuisi. Intuisi decision making merupakan suatu substansi, satu proses pengambilan keputusan di mana basic daripada experience dan judgment pekerjaan. Asumsi rationality adalah tujuannya adalah pengambilan keputusan yang rasional. Untuk itu diperlukan problemnya adalah clear, jadi tidak ambiguity, single, well-defined goal is to be achieved. Jadi tujuannya harus didefinisikan dengan baik. Semua alternatif dan konsekuensi A diketahui. Preferensi adalah clear. Preferensi A constant and stable. For time or cost and student exist. Time and choice are maximized to the what is increased seven or should consider in and then yeah. Project problem ya dan bahkan yang unstructured problem yang tidak terstruktur dan non-program decision, pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Kondisi dalam pengambilan keputusan adalah pastian, certainty, risiko, dan ketidakpastian. Di sini ada matriks tentang decision making style. Ada 4 kuadran. Yang pertama adalah variabel bagaimana cara berpikir mulai rasional sampai intuitif. Mulai variabel yang kedua adalah tolerance for ambiguity dari low sampai tinggi. Di sebelah 4 kuadran yang kalau itu tentang itu konsep ini kalau ada brain ability reason happiness some cost self-serving and hindsight. Kemudian overview of managerial decision making ada 5, yaitu decision making approach, yang kedua decision making error and bias, decision ada maximizing, satisfying, and implementing, evaluating.
decision maker style ada 4, directive style, analytic style, conceptual style, and behavioral style. Decision making kondisi dalam pengambilan keputusan adalah untuk kepastian seperti risiko dan ketidakpastian. Itu dari perspektif saya. Dan model apa? Sebagai kami dan model ada 3, ekonomi yang kedua quantitative rationality, yang ketiga adalah implicit behavior. Ini adalah bentuk model yang pertama, bentuk model yang kedua, bentuk model yang ketiga ada hipotesis, yaitu baik, diterima oke, baik tapi ditolak adalah kesalahan tipe yang pertama, jelek diterima adalah kesalahan tipe yang kedua, beta error, jelek ditolak. Kita menggunakan formula teori. Peluang sukses, peluang gagal, dan seterusnya kontribusinya. Nah, ini contoh soal investasi, contoh investasi 100M di alternatif pertama didepositokan, alternatif kedua usaha industri sepatu, kemudian yang ketiga disimpan di bank bantal. Dan ini masing-masing kita bisa dapatkan kontribusi keuangan dan probabilitasnya, maka didebatkan expected value yang pertama, kedua, dan ketiga. Kesimpulannya adalah nilai expected value yang tertinggi adalah yang dipilih, yaitu alternatif yang kedua. Contoh soal kedua, ini satu dosen di School of Business and Management Universitas Surabaya 2022 sampai 2025, dan saat ini menjadi dosen di Universitas Baudin dari Sumeneb, Madura, Indonesia. Setelah satu lulus di Fakultas Teknik, lulusan Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, S2 di program Master Postgraduate Student Manajemen Science Industri di ITB Bandung, dan program dokter Manajemen Science terus ekonomi dan bisnis usaha lulus tahun 2011. Kita menjadi